Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk teman-teman yang sudah lolos tahap SKB, saya doakan semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Dan jangan lupa rajin belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal SKB tenaga kesehatan. Yuk kita belajar bersama. Mari. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1. Perawat sedang menyiapkan rencana perawatan pada klien yang baru saja melahirkan janin yang telah meninggal. Manakah tindakan awal sebaiknya direncanakan perawat untuk memenuhi kebutuhan emosional klien dan pasangannya? A. Izinkan anggota keluarga memberi nama bayi. B. Dorong klien untuk berbicara tentang janinnya yang meninggal. C. Izinkan klien dan pasangan untuk memeluk janin. D. Kaji persepsi klien dan pasangan terhadap peristiwa ini. Atau E. Izinkan keluarga menangis terlebih dahulu sebelum memberikan intervensi. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk memahami lagi. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kaji persepsi klien dan pasangan terhadap peristiwa ini. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, intervensi awal yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan emosional klien dan pasangan adalah mengkaji persepsi mereka tentang peristiwa ini. Meskipun pilihan A, B, C, dan E juga bisa menjadi bagian dari rencana perawatan, tetapi intervensi awal yang direncanakan terlebih dahulu adalah mengkaji persepsi terhadap persepsi tersebut atau dari peristiwa tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Perawat mengkaji TTV bayi berusia 12 bulan dengan infeksi pernafasan dan tercatat bahwa frekuensi pernafasannya 35 kali per menit. Berdasarkan temuan ini, tindakan manakah yang paling tepat? A. Berikan oksigen. B. Dokumentasikan temuan. C. Beritahu dokter yang bertanggung jawab. D. Kaji ulang pernapasan setiap 15 menit. Atau E. Cek TT. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Dokumentasikan temuan. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, frekuensi normal pada bayi usia 12 bulan adalah 20-40 kali per menit. Frekuensi nadi apikal adalah 90-130 kali per menit. Dan tekanan darah rata-rata 90/50 mm raksa. Perawat akan mendokumentasikan hasil temuannya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3.
Perawat sedang membantu melakukan defibrilasi pada klien dengan fibrilasi ventrikular. Setelah memasang pedal di dada klien dan sebelum mengisi daya intervensi, manakah yang seharusnya dilakukan? A. Pastikan bahwa klien telah diintubasi. B. Atur defibrilator ke mode sinkronisasi. C. Berikan amiodaron intravena per bolus. D. Konfirmasi bahwa irama jantung benar, fibrilasi ventrikular. E. Pastikan nitroglycerin patch sudah terpasang. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Konfirmasi bahwa irama jantung benar, fibrilasi ventrikular. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, sampai defibrilator ditempelkan dan diisi daya, klien diresusitasi dengan resusitasi kardiopulmonal. Saat defibrilator ditempelkan, elektrokardiogram dicek untuk memverifikasi bahwa irama jantung memang benar, vibrasi ventrikular atau takikardia ventrikular tanpa nadi. Leads juga dicek koneksinya. Jika ada nitroglycerin patch, segera pindahkan. Klien tidak perlu diintubasi saat melakukan defibrilasi. Mesin tidak diset untuk sinkronisasi. Amiodaron mungkin diberikan kemudian, tetapi tidak dibutuhkan sebelum defibrilasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Klien mengalami stres dan ansietas yang berat, sedang diajarkan tentang terapi self-control. Mana pernyataan klien yang mengidentifikasi kebutuhan akan edukasi lanjutan tentang terapi? A. Terapi jenis baru ini bisa digunakan untuk situasi yang baru. B. Keuntungan dari teknik ini adalah perubahan cenderung bertahan lama. C. Berbicara kepada diri sendiri adalah komponen dasar dari jenis terapi ini. D. Jenis terapi ini memberikan dukungan negatif ketika muncul stimulus. Atau E. Jenis terapi ini dapat dengan mudah dikuasai. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang benar adalah yang D. Jenis terapi ini memberikan dukungan negatif ketika muncul stimulus. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, dukungan negatif ketika muncul stimulus adalah deskripsi dari terapi aversi. Pilihan A, B, C, dan E adalah karakteristik dari self-control. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Seorang anak berusia 10 tahun dengan hemofilia telah terpleset di es dan lututnya terbentur. Apa pengobatan yang harus dipersiapkan oleh perawat? A. Injeksi faktor X. B. Memberikan infus zat besi. C. Memberikan infus faktor X. D.
memberikan injeksi IM zat besi menggunakan metode Z-Track, atau E. Injeksi IM faktor X. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang C, memberikan infus faktor X. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, hemofilia adalah rangkaian kelainan pendarahan yang disebabkan oleh kekurangan protein koagulasi spesifik. Penata laksanaan utamanya adalah pemberian faktor pembekuan darah. Obat-obatan seperti penreda nyeri mungkin akan diberikan berdasarkan asal pendarahan. Seorang anak dengan hemofilia rentan terjadi pendarahan sendi setelah kejadian terjatuh. Faktor 8 akan diberikan secara intravena untuk mengganti ketidakadaan faktor pembekuan dan akan meminimalkan pendarahan. Faktor X dan zat besi tidak digunakan untuk menangani anak dengan hemofilia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Perawat sedang membantu klien yang sedang dilakukan induksi persalinan pada usia kehamilan 41 minggu. Klien mengalami kontraksi sedang dan muncul setiap 2-3 menit dengan durasi kontraksi 60 detik. Sebuah monitor denyut jantung janin telah terpasang. Rata-rata denyut jantung janin antara 120 sampai 122 kali per menit selama 1 jam. Apakah tindakan prioritasnya? A. Memberitahukan pada petugas kesehatan yang lain. B. Menghentikan infus oksitoksin atau pitocin. C. Memberikan oksigen masker sampai 10 lbm. D. Menghubungi keluarga klien jika keluarga belum ada di tempat. Atau E. Meningkatkan jumlah tetes cairan infus. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang B, menghentikan infus oksitoksin atau pitocin. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, tindakan keperawatan prioritas adalah menghentikan infus oksitoksin. Oksitoksin dapat menyebabkan kontraksi uterus yang kuat dan penurunan oksigen plasenta, menyebabkan penurunan beberapa kondisi. Setelah menghentikan oksitoksin, perawat harus mengatur posisi klien, memberikan oksigen, meningkatkan tetesan cairan 4 atau cairan infus tanpa oksitoksin, dan memberitahukan pada petugas kesehatan yang lain adalah tindakan yang dapat diambil dalam situasi ini. Menghubungi klien bukan tindakan prioritas untuk saat ini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 7. Seorang perawat mendelegasikan perawatan kebersihan pagi hari pada asisten perawat. Saat melihat kembali daftar tugas yang harus dikerjakan, perawat dapat perintah untuk menggunakan pencukur elektrik. Pada klien mana pencukur tersebut digunakan? A. Klien dengan nyeri hebat karena osteoporosis. B.
klien dengan hipokalemia karena terapi diuretik. C. Klien dengan trombositopenia karena kemoterapi. D. Klien dengan peningkatan jumlah sel darah putih karena adanya infeksi. Atau E. Klien yang sedang bed rest yang membutuhkan latihan mobilisasi tiap 4 jam. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Klien dengan trombositopenia karena kemoterapi. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, klien dengan trombositopenia mempunyai jumlah keping darah yang rendah. Menggunakan pencukur manual dapat meningkatkan resiko terjadinya abrasi dan pendarahan dikarenakan gangguan pembekuan darah. Pasien dengan hipokalemia mempunyai jumlah kalium yang rendah. Mencukur klien tidak berhubungan dengan kalium klien. Klien dengan nyeri hebat tidak terpengaruh dengan pemilihan alat pencukur. Begitu juga dengan klien yang mengalami peningkatan jumlah sel darah putih, dan klien yang bed rest tidak akan terpengaruh dengan pemilihan alat cukur yang digunakan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan dan terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Manifestasi klinik spesifik yang diharapkan perawat untuk tertulis terkait dengan kelainan: A. Pucat, B. Hiperaktivitas, C. Intoleransi terhadap latihan, D. Gangguan pencernaan, atau E. Kesulitan bernapas. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Intoleransi terhadap latihan. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, stenosis adalah penyempitan atau struktur dari katup aorta, menyebabkan hambatan aliran darah ke ventrikel kiri, menurunkan cardiac output, hipertrofi ventrikel kiri, dan tahanan vaskular paru. Anak dengan stenosis aorta menunjukkan tanda-tanda intoleransi terhadap latihan, nyeri dada, dan pusing saat berdiri dalam jangka waktu yang lama. Pucat mungkin ada, namun tidak spesifik untuk kelainan ini saja. Kesulitan bernapas mungkin terjadi pada anak-anak, namun tidak spesifik mengindikasikan suatu stenosis. Pilihan B dan D tidak terkait kelainan ini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Intoleransi terhadap latihan. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Perawat komunitas mengunjungi klien yang sekarat karena kanker ovarium. Selama kunjungan, klien mengatakan, jika saya bisa hidup lebih lama untuk merayakan ulang tahun anak perempuan saya yang ke-16, maka saya akan siap mati untuk setelahnya. Manakah fase coping yang dialami oleh klien? A. Marah, B. Menyangkal, C. Bergaining atau tawar-menawar,
D. Depresi, atau E. Menerima? Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami lagi. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang C, bargaining atau tawar-menawar. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, menyangkal, tawar-menawar, marah, depresi, dan menerima merupakan tahapan yang dialami klien dengan penyakit yang mengancam jiwa. Tawar-menawar diidentifikasi sebagai perilaku di mana individu bersedia melakukan apa saja untuk menghindari kehilangan atau mengubah prognosis atau nasib. Marah juga merupakan respon pertama seorang saat mendengar berita yang tidak menyenangkan, dan kalimat umumnya adalah "kenapa saya?" atau menyalahkan orang lain. Menyangkal merupakan ungkapan suatu kekagetan atau tak percaya, dan mungkin respon utama yang mendengar berita buruk. Depresi biasanya ditampakkan dengan tidak punya harapan, menangis, atau bahkan diam dan menarik diri. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 10. Klien dengan riwayat penyakit paru berisiko terjadi asidosis respiratorik. Tanda dan gejala mana yang harus dilakukan pengkajian perawat untuk karakteristik kelainan itu? A. Bradikardi dan hiperaktivitas. B. Penurunan rata dan kedalaman pernapasan. C. Sakit kepala, sulit tidur, dan bingung. D. Bradypnea, pusing, parestesi. Atau E. Irama napas tidak teratur dan berkeringat banyak. Silakan teman-teman bisa diulangi saja untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang C, sakit kepala, sulit tidur, dan bingung. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, ketika klien mengalami asidosis respiratorik, rata kedalaman pernapasan meningkat sebagai kompensasi. Klien juga mengalami sakit kepala, sulit tidur, perubahan status mental seperti mengantuk dan bingung, gangguan visual, diaforesis, sianosis karena hipoksia menjadi semakin akut, hiperkalemia nadi cepat dan irregular, serta distremia. Pilihan A, B, D, dan E tidak secara spesifik berhubungan dengan kelainan ini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.